Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Dustin Dana Paramita. Beliau adalah equity analyst dari Phillip Securitas. Ya, selamat pagi, Mas Dustin. Ya, selamat pagi, Pak Pras. Ya, terima kasih juga atas kehadiran pagi ini. Kita tahu juga pemerintah akhirnya memperpanjang kembali ini dari PPKM darurat yang sudah berganti menjadi PPKM level 4 begitu. Sejauh mana ini akan menjadi sentimen di awal pekan, Mas Dustin? Silakan. Iya, mungkin untuk sentimen pertama ya, karena dengan adanya PPKM yang masih akan terus berlanjut, saya rasa itu menjadi satu hal yang negatif ya untuk pergerakan indeks di awal pekan ini. Oke. Namun untuk beberapa jenis ya PPKM, karena sekarang kan sudah ada PPKM model baru lah istilahnya, itu kan ada beberapa pengecualian untuk sektor-sektor yang diperbolehkan untuk beraktivitas gitu, Pak. Jadi ya mungkin perlu dicerna lagi ya oleh investor juga, dan tetap memang itu menjadi satu sentimen yang kurang baik juga sih kalau kita lihat memang kasus COVID kita memang masih cukup tinggi ya, Pak Pras. Iya. Oke, tapi kalau misalnya dengan perkembangan kita meskipun kecenderungannya sudah melandai ya untuk kasus COVID-19, tapi memang bahkan Badan Kesehatan Dunia WHO pun sudah meminta pemerintah Indonesia untuk semakin mungkin memperketat lagi nih dengan durasi yang lebih diperpanjang, dan ini nampaknya juga sudah diamini oleh pemerintah dengan menerapkan perpanjangan lagi untuk PPKM level 4-nya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan global yang positif kecenderungannya ya, kita tahu di Wall Street-nya justru mencetak rekor baru, demikian juga dengan bursa di wilayah Eropa. Sejauh mana ini akankah menjadi daya tarik yang menarik nih bagi para investor untuk menyikapi perdagangan hari ini, karena ada sentimen positif dari luar sementara di dalam negeri kita masih terhambat begitu dengan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, oke. Jadi kalau melihat kenaikan dari indeks Wall Street ya, pertama, karena kalau saya lihat sih di Amerika kan memang sedang masuk ke ini ya, apa namanya, musim rilis laporan keuangan. Dan mungkin bisa dikatakan ya untuk penghuni S&P 500 itu beberapa emiten yang sudah rilis laporan keuangannya, dan bisa dikatakan 88% lah dari emiten yang sudah berhasil mencatatkan kenaikan atau realisasi kinerja keuangan yang lebih tinggi daripada estimasi para analis, dan itu menjadi satu dorongan yang positif pertama untuk indeks Wall Street. Dan kemudian juga dari regional Eropa juga diuntungkan dengan beberapa kebijakan dari ECB yang masih tetap dovish, dan juga rilis data keuangan yang mungkin juga cukup baik ya di beberapa negara Eropa. Itu memang sentimen yang positif untuk masing-masing indeks. Namun kita perlu lihat lagi sejauh mana pasar emerging market yang termasuk Indonesia ini bisa menarik minat investor untuk kembali masuk ke pasar saham kita gitu. Baik, level-level psikologis ini juga kan kita tahu daya tariknya cukup kuat antara level 6.000 kemudian 6.100 begitu, Mas Dustin. Anda melihat sebenarnya posisi dari pergerakan indeks begitu dari sisi valuasi bagaimana sih? Oke, namun mungkin kalau saya lihat dari teknikal ya, memang saat ini indeks masih terus bertahan ya, dan kalau saya lihat sih ada kecenderungan untuk menguat ya, untuk berlanjutkan penguatannya, karena memang ada tren bullish dalam jangka yang jangka pendek ataupun menengah ya. Jadi ini mungkin bisa dikatakan satu indikator yang positif ya untuk pergerakan indeks mungkin di bulan Juni atau mungkin untuk bulan Juli atau mungkin sampai Agustus, seperti itu, Pak Pras.